Alhamdulillah sudah ada 40 mahasiswa ya. Ini sing 5 hilang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Oke, ini kita masuk ke minggu ke-6 ya. Nanti minggu ke-8 kita adakan evaluasi tengah semester, pasti online ya. Dan seperti evaluasi pertama, kita menggunakan MyITS Classroom. Materinya itu nanti sampai minggu depan. Pertemuan hari Kamis, itu materinya dari awal sampai itu ya. Oke, saya kira itu. Kemudian, ini ada temannya. Kita lanjut ke materi terakhir kita kemarin kuis ya, evaluasi. Setelah itu kita libur ya. Libur cukup panjang 4 hari. Moga-moga refresh Anda. Ya. Alhamdulillah ya. Hari ini sudah mulai aktif dosen baru, ya, dosen kalian, dosen matematika, putri ya, perempuan, lulusan dari Jepang, S3-nya dari Jepang. Sekarang luar biasa ya. Jadi untuk dosen-dosen yang baru itu sangat luar biasa di situ. Makanya Anda kalau menginginkan untuk di dunia pendidikan, mau tidak mau dari S1 harus S2. Bahkan dari S2 harus langsung S3. Karena pendaftarnya untuk dosen, terutama untuk ITS, seperti itu, rata-rata sekarang sudah diserbu untuk yang S3. Lulusan S3 pasti dari luar negeri ya. Tuh. Dia aktif hari ini, mulai mengajar di Departemen Matematika. Jadi kalau Anda bisa lanjut S1, S2, S3, Anda lulus itu dalam kondisi masih muda di situ. Jangan seperti saya ya, saya sudah ini, sudah ada buntutnya 2 ya, saya itu. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Kemarin sebentar tak close. Ya. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin saya masih ingat ada yang bertanya, Bu, bagaimana caranya ya untuk menunjukkan dua himpunan itu isomorfis atau bukan. Kalau untuk menunjukkan dua himpunan itu isomorfis atau tidak, ya, isomorfik atau tidak, itu harus memang dicari ya. Dicari fungsi antara dua himpunan itu dan fungsinya adalah homomorfisme bijektif atau istilahnya dikatakan isomorfisme ring. Loh Bu, bagaimana cara mencari ya? Mencari itu pekerjaan yang tidak mudah intinya. Ya. Tetapi kalau mengatakan tidak isomorfik, ya, dua himpunan itu tidak isomorfik, maka Anda harus menjamin bahwa tidak ada satupun fungsi dari dua himpunan itu yang isomorfis. Nah, yang menjamin tidak ada itu yang Anda harus uraikan secara detail. Nah, ini saya tunjukkan kemarin waktu kuis tidak saya buat ya, tunjukkan gitu sulit ya. Makanya saya bantu, saya kasih fungsi ya. Kemudian dari fungsi itu tinggal Anda cek apakah dia isomorfisme atau bukan. Tapi kalau menunjukkan dua himpunan itu isomorfik ya, itu berarti Anda harus bisa menemukan suatu fungsi antara dua himpunan itu dan fungsi isomorfisme.
Bagaimana Bu? Saya mencari-cari nggak ketemu sama sekali, maka dua himpunan itu dinamakan isomorfik. Dinamakan tidak isomorfik. Kita lihat contohnya di situ. Sebagai gambaran ya. Oke, ini saya ambilkan dari buku ya. Semoga hari ini internetnya nggak error. Kemarin internetnya error ya. First medianya error. Sehingga terpaksa pakai hotspot, agak tidak stabil di situ. Semoga hari ini stabil. Saya tak nyiapno senjata nih rek. Ya. Enggak, kalau Anda misalkan presentasi pakai menulis itu pakai fasilitas apa? Anda pernah nggak presentasi dengan fasilitas menulis? Biasanya Anda menggunakan apa di situ? Halo? Adakah yang sudah presentasi dengan menggunakan fasilitas menulis mata kuliah tertentu? Belum. Ada? Belum sama sekali ya? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya. Ini salah satu ya, sebenarnya fasilitasnya banyak. Kalau saya ini menggunakan Freewrite ya, dengan bantuan tablet. Ya. Jadi layar tablet saya masukkan, saya tampilkan di layar laptop. Jadi yang buat ini papan tulisnya adalah tablet di situ. HP bisa sebenarnya, cuman untuk menulisnya kurang leluasa, tapi sebenarnya manfaatnya sama aja. Oke. Makanya kemarin waktu TA ya, tugas akhir waktu semester yang lalu, itu tanpa menulis mereka. Kalau sekarang sebenarnya mereka dituntut untuk menulis seperti di papan tulis, sudah bisa sekarang ya. Karena fasilitasnya banyak ternyata. Oke, kita lanjut ke materi kemarin ya. Ada yang bertanya, bagaimana Bu menunjukkan kalau dua himpunan itu tidak isomorfik? Ya. Misalkan latihan 816, kita lihat. Ya. 816 tunjukkan bahwa Q akar 3 dan Q akar 5 itu tidak merupakan ring isomorfik. Kalau ada kata tidak di sini, maka apa? Anda tunjukkan tidak ada satupun fungsi dari Q akar 3 ke Q akar 5 itu fungsinya isomorfisme. Saya ulangi ya. Ini menunjukkan Q akar 3 dan Q akar 5 tidak isomorfik. Artinya apa? Anda tunjukkan tidak ada satupun fungsi dari Q akar 3 ke Q akar 5 fungsinya adalah isomorfisme ring. Bagaimana menunjukkan tidak? Berarti semua kemungkinan isomorfisme Anda harus struktur di sini. Setelah itu, tunjukkan bahwa dia tidak mungkin menjadi bijektif. Kita lihat ya. Q akar 3 ya. Latihan 816. Oh, sorry. Merah ya. Latihan ya. Di situ 816. Supaya Anda di sini punya wawasan ya. Di situ disuruh kita tahu Q akar 3, Q akar 3 itu bentuknya seperti apa? Himpunan ya. A plus B akar 3 di mana A, B berada di Q. Tuh. Ya. Kemudian Q akar 5 bentuknya gimana? Q akar 5 itu yang dimaksud adalah C plus D akar 5 di mana C, D berada di Q. Akan ditunjukkan di sini ya, bahwa bentar saya besarkan ya, Anda biar enak. Oh, sudah maksimal nih besarnya.
Kelihatan enggak Anda tulisan saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Atau kurang besar? Saya besarkan sebentar. Ini juga enggak ini. Oh, ini sudah mengikuti ya. Oke, akan ditunjukkan bahwa di sini ya. Oh, maaf. Akan ditunjukkan Q ya, akar 3 tidak isomorfik ya, tidak isomorfik seperti ini. Atau ditulis tidak isomorfik dengan Q akar 5. Ya, itu. Kalau dinotasikan demikian ya. Q akar 3 kalau tidak isomorfik itu sama dengan, nah ini tidak isomorfik, Q akar 5. Kalau menunjukkan tidak isomorfik, bagaimana caranya? Anda menunjukkan bahwa semua fungsi dari Q akar 3 ke Q akar 5 itu fungsinya bukan homomorfisme, bukan isomorfisme ring, semua fungsi. Nah, menunjukkannya bagaimana? Seperti ini menunjukkannya. Bukti, ya. Maaf. Bukti di sini. Di sini kita misalkan F ya dari Q akar 3 ke Q akar 5. Nah, tuh. Sebentar, ini kok tetap enggak besar ya. Bentar. Oh, kembali ke semula ya. Ini aja yang saya besarkan. Kok gak iso gede ya? Oh, udah besar ternyata. Sebentar. Ya, ini sudah mentok ini. Oh, ini. Ternyata medianya lah ini. Lumayan lah. Ya, Q akar 3 ke Q akar 5. Fungsinya apa aja yang mungkin? Yang pertama, ya, F ya, A plus B akar 3. Kita petakan ke 0, fungsi pertama yang memungkinkan. Ya. Ini kalau A plus B akar 3, saya bawa ke 0 semua. Ini homomorfisme, ring. Tetapi dia tidak surjektif maupun tidak injektif. Ya. Di sini, maka F home ring. Tetapi tidak injektif dan tidak surjektif. Nah, ini. Tidak injektif dan tidak surjektif. Artinya apa? Maka tidak mungkin kita F ini bukan isomorfisme. Ya. Kemudian bentuk kedua yang memungkinkan adalah ya, misal di sini andaikan ya, F A plus B akar 3 tidak sama dengan 0. Andaikan tidak sama dengan 0. Ya, berarti kan untuk mengcover yang di luar 0 di sini. Ya, tidak sama dengan 0. Maka di situ bentar ya. Ambil, kita tahu ya. Ambil A plus B akar 3 anggota dari Q akar 3.
di sini ambil ini, dan N anggota akar 3. Di mana N itu adalah bilangan bulat. N bilangan bulat. Ya. Kalau ada yang bertanya, loh Bu, N bilangan bulat kok masuk di sini, di situ. Misalkan saya besarkan aja di sini ya, supaya Anda enak. Bentar, karena kita fokus di sini saja. Tak totoni sing enak. Nah, ini mungkin akan lebih terlihat buat Anda. Nah ini, loh Bu, di sini kok N ini anggota dari Q akar 3? Iya, karena N itu kan sebenarnya diperoleh dari N plus 0 akar 3. Ya. Di sini ya, A plus B akar 3, N anggota dari ini, di mana N bilangan bulat. Ya. Nah, N ini anggota dari ini, kenapa? N itu bisa kita nyatakan dalam bentuk N plus 0 akar 3. Jadi bentuknya tetap dia berada di akar 3. Ya. Ini andaikan ya, F itu adalah tidak 0 dan homomorfisme ring. Coba mengandaikan ada suatu homomorfisme ring yang dia tidak 0 hasilnya. Ya. Dari sini nanti maka apa yang terjadi? F ya, N A plus B akar 3. Bentar, N A plus B akar 3, salah. A plus B akar 3. Ya. Ini sama dengan berapa? Berarti kan sama dengan, di situ adalah N A plus B. N F A plus B akar 3. Dari mana sifat ini? Dari sifat homomorfisme ring. Ya. Ini ada di proposisi, sifat homomorfisme ring adalah 811. Ya. 811 nomor 3. Kalau kita andaikan dia homomorfisme ring, maka mempunyai sifat demikian. Ya. Kalau punya sifat demikian, ya, saudara lihat ini ke sini, itu bisa diganti menjadi apa di situ? Fn, maaf, harusnya putih hitam ya. Fn, ya, dikalikan dengan F A plus B akar 3 sama dengan N F A plus B akar 3. Saya tanya ya, ini ke sini karena apa? Ada yang bisa komen? Ayo. Baris pertama menjadi baris kedua karena apa? Karena homomorfisme ring, betul. Ini kan dua elemen di Q akar 3. Kita asumsikan tadi dia home ring. Maka bisa ini menjadi ini, ya. Jadi dari sini, ya, ini ke sini itu karena F home ring, F home ring, home ring. Jadi bisa dinyatakan seperti ini. Ya. Kemudian, ya, saudara lihat Fn dan Fa plus B akar 3 itu kan berada di Q akar 3, Q akar 5. Kalau berada di Q akar 5, berarti dia berlaku kanselasi. Artinya apa?
nilai ini karena ini sama dan tidak sama dengan 0, maka pasti Fn sama dengan N di situ. Ya, ini kan tidak 0, ini tidak 0. Ya. Maka Fn pasti sama dengan N. Ya. Di sini diperoleh maka Fn itu pasti sama dengan N. Nah, tuh. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ya, Fn sama dengan N, maka apa yang terjadi di sini? Bentuk yang memungkinkan bentuk fungsi ini itu hanya ada 2, ya, yaitu sebentar tak panahi ya, yaitu bentuk yang mungkin, ya, itu adalah yang pertama, ya, N dibawa ke dirinya adalah Fn sama dengan N sendiri. Maaf, sorry. Oh, Fn itu nggak mewakili ya, berarti yang mungkin adalah F A plus B akar 3 itu menjadi sama dengan, sebentar, A plus B akar 3 menjadi sama dengan A. Ya. Atau di sini, ya, yang kedua yang mungkin, ya, itu adalah F A plus B akar 3 itu sama dengan, ya, A plus B akar 5. A plus B akar 5. Ini yang memungkinkan bentuknya. Kenapa, Bu? Kalau ini kita masukkan N, berarti N itu kan N plus 0 akar 3. Berarti hasilnya N, sesuai dengan ini. Ini kita masukkan N, berarti kan ini N plus 0 akar 3. Berarti hasilnya tetap N plus 0 akar 3. Ya. N ini juga hasilnya N, sesuai dengan ini. Ini kita ganti N, ini juga akan menjadi N di sini. Itu. Ya. Nah, di sini kalau kita cek, ya, dari sini kalau kita cek, ya, ternyata dia tidak home ring. Sebentar, akar 3 ya. F itu tidak home ring. Home ring. Silahkan cek ya. Itu syarat berapa yang tidak terpenuhi? Syarat kedua. Syarat kedua. Syarat 2 tidak terpenuhi. Silahkan cek sendiri. Tidak terpenuhi. Gitu. Tidak terpenuhi. Kemudian yang ini, maaf. Kemudian berikutnya, yang ini, dia tidak apa di situ. Yang kedua, syarat apa yang tidak terpenuhi? F2A, iya sama. Sebentar. Ya, ini juga syarat kedua tidak terpenuhi. F tidak home ring. Syarat apa yang tidak terpenuhi di situ? Juga syarat 2. Syarat 2 tidak terpenuhi. Dari sini terlihat apa artinya di sini? Ya. Dari urean ini, ya, terlihat bahwa, ya, apapun yang kita buat di sini, ya, saya punya 2 himpunan,
Kemudian saya buat fungsi yang menghubungkan adalah Q akar 3 dan Q akar 5. Kan kalau menghubungkan Q akar 3 ke Q akar 5, kemungkinan fungsi itu hanya sama dengan 0 atau tidak 0. Jadi semua kemungkinan sudah kita buat. Sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Jadi semua kemungkinan sudah kita buat di sini. Sama dengan 0, ternyata dia home ring, tetapi tidak injektif. Berarti dia bukan isomorfisme ring. Kemudian, ketika dia tidak sama dengan 0, seandainya home ring, pasti nanti dia punya sifat demikian. Nah, kalau punya sifat demikian, ya, fungsi apa yang mungkin kita bentuk? Hanya fungsi bentuk seperti ini saja. Fungsi bentuk seperti ini. Ini ya, kalau seandainya kita ganti N, ini juga hasilnya N. Ini juga kalau kita ganti N, ini juga hasilnya N, sesuai dengan ini. Ya. Tetapi kalau ini bentuknya, dia bukan home ring. Kenapa? Karena syarat 2 tidak terpenuhi. Kalau bentuknya seperti ini, juga bukan home ring. Syarat 2 tidak terpenuhi. Ini silahkan cek sendiri. Ya, ini silahkan dicek. Ini silahkan cek sendiri. Ini juga dicek. Penunjuk terlalu jauh. Tuh. Sehingga dari sini terlihat bahwa ya, apa dengan menunjukkan ini menunjukkan bahwa tidak akan mungkin kita buat fungsi dari Q akar 3 ke Q akar 5 fungsinya adalah homomorfisme plus bijektif. Kalau tidak mungkin kita buat homomorfisme ring plus bijektif, maka dikatakan dia tidak akan mungkin isomorfik. Itulah buktinya. Seperti itu buktinya menunjukkan bahwa dia tidak mungkin isomorfik. Semua kemungkinan sudah kita tunjukkan, 0 atau tidak 0, ternyata tidak mungkin dia sebagai homomorfisme ring plus bijektif. Itu. Silakan kalau ada pertanyaan sampai sini. Monggo. Ayo, adakah pertanyaan sampai sini? Ayo, videonya silakan dinyalakan, Rek, biar bisa di ini. Adakah pertanyaan yang kemarin bertanya terakhir? Ya. Memang menunjukkan dia bukan bukan saling isomorfik, itu bukan pekerjaan yang mudah. Kebetulan ini kan, kenapa ini mudah? Karena punya kalau bentuk-bentuk lain kadang sulit untuk kita tunjukkan. Akhirnya dengan teorema yang sebelumnya kemarin itu juga membantu bahwa apakah dua himpunan itu isomorfik atau tidak. Ini yang sangat membantu tuh kondisi ini. Karena kondisi ini, maka fungsi yang bisa kita bentuk hanya dua fungsi ini. Supaya memungkinkan dia homomorfisme ring. Tapi ternyata membentuk fungsi ini, tetap dia tidak homomorfisme ring. Ini juga tidak homomorfisme ring. Itu gambarannya ya. Oke, sampai sini adakah pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan ke ideal. Apa itu ideal? Gitu ya. Adakah pertanyaan? Enggak, oke. Kita lanjut ke ideal. Grup Anda udah ada di sini belum ya? Oh, belum ada ya. Nanti saya tambahkan lah. Saya titipkan punya saya aja. Oke, kita lanjut ke ideal. Kita lihat di situ ideal. Bagaimanakah ideal?
kita ini kecilkan lagi ya papannya. Kita lanjut ke materi ideal. Ini contohnya banyak ya untuk menunjukkan dia, kalau ini menunjukkan dia homomorfisme saling isomorfik ya. Nah, ini isomorfik. Kalau isomorfik maka Anda harus bisa menunjukkan fungsi ya, harus bisa menemukan fungsi dari S ke Z akar 3, fungsinya adalah homomorfisme ring plus bijektif, harus bisa. Ya, jadi saya ulangi, Anda menunjukkan dua himpunan itu adalah isomorfik, maka Anda harus bisa menemukan suatu fungsi S ke Z akar 3, fungsinya adalah homomorfisme ring plus bijektif. Itu konsepnya. Kemudian ideal, bagaimanakah ideal? Ya. Yang memotivasi ideal itu salah satunya adalah himpunan kernel. Ya. Kernel itu kita lihat contoh 821, saya besarkan. Contoh 821, saya punya kernel C, kemudian ada pemetaan dari Z ke Z2, didefinisikan si X sama dengan X modulo 2. Ya. Kemudian kita ingat kernel itu dipetakan ke 0. Dalam hal ini 2Z subset dari Z. Perhatikan bahwa di sini XNK si ya 2NK itu sama dengan di sini si N si 2X ya. Sama dengan 0 di sini. Ya. Ya. Kenapa 0 di sini? Saudara lihat ini ambil N anggota Z, 2X anggota K. Ada yang bisa tahu alasannya kenapa ini 0? Silahkan. Ayo, ada yang bisa komentar kenapa ini 0? Halo. Ayo, ada yang bisa komentar kenapa ini 0? Kenapa ini hasilnya 0? Jadi Anda membaca ini harus tahu. Karena itu mungkin, Bu. Kenapa? Silakan. Karena kan dipetakan ke Z2. Jadi itu dia kan kelipatan 2, jadi bakal 0 hasilnya. Boleh. Yang lebih ini 2X itu berada di mana sih? Berada di semak mana nih? Berada di kernel. Kernel itu apa? Dipetakan ke 0. Hasilnya kan si N kali 0 ini. Sehingga hasilnya adalah 0. Boleh menggunakan alasan itu boleh. Karena 2X itu kelipatan 2, maka hasilnya 0. Ini 0, si N kali 0 hanya 0, boleh. Atau kita lihat ini. Tadi kan K itu kan berada di dalam kernel. Kalau berada di kernel pasti dipetakan ke 0. Ya. Makanya kernelnya di sini 2Z ya. Anda lihat di sini. Ya. Saya runtun ya, contoh 821. Sederhana di situ sebenarnya. Contoh ya. Enggak apa-apa, agak pelan enggak apa-apa, yang penting Anda paham di situ. Jadi Anda membaca itu tahu betul maksudnya ya. Contoh 8.21 ya. Saudara lihat di situ, saya punya C dari saya punya C di situ ya,
dari Z ke Z2. Dengan ini rumusnya adalah didefinisikan bahwa si X itu sama dengan ya, X modulo 2. Ya. Nah, kernelnya berapa di situ? Kernel C, saudara lihat di situ, berapa di sini domain yang dipetakan ke 0. Z2 itu kan hanya ada 0 dan 1. Kapan hasilnya 0? 0 ini ketika X-nya bisa diisi kelipatan 2. Misalkan diisi 2, ini nanti identik dengan 0, karena kita modulkan 2. 4 juga 0, 6 juga 0, min 2 juga 0, dan seterusnya. Sehingga kernel itu kan dipetakan 0, berarti hasilnya adalah 2Z. Himpunan kelipatan 2. Ya. Kemudian saudara lihat di situ, berikutnya ambil ya, ini sembarang di situ N anggota Z dan ya, K, berarti kan bisa kita nyatakan ini karena bentuknya kelipatan 2, anggota dari kernel. Loh Bu, ini K, kita ingat ya, K itu adalah lambang dari kernel di sini. Nah, artinya apa? Artinya kalau dia kernel berarti si 2X ya, itu akan sama dengan si K akan sama dengan 0 itu. Ya. Ini. Dibesarkan lagi bisakah ini sebentar? Enggak bisa ya. Oh, mentok ternyata ya. Ini. Ya. Artinya apa di situ? Si 2X sama dengan si K sama dengan 0. Sehingga di situ ya si bawahnya aja. Nah, si NK sama dengan, karena homomorfisme di situ berarti si N kali si K. Si K berapa di situ? 0. Berarti kan sama dengan si N kali 0. Hasilnya pasti 0. Kalau si NK hasilnya 0, artinya apa? Berarti NK berada di dalam kernel. Maka NK itu berada di dalam kernel. Tuh. Kemudian berikutnya adalah si KN sama dengan si K si N. Ya. Ini atau saya panah aja supaya Anda nggak bingung. Ya. Ini adalah si itu adalah home ring. Tuh, home ring. Sehingga berlaku ini ya. Ini sama dengan sudah si tadi kan 0. 0 kalikan dengan si N. Sifat homomorfisme 0 kalau kalikan si N sama dengan 0. Sehingga apa yang terjadi? KN anggota dari kernel C. Dari sini nanti kesimpulannya, ya. Kesimpulan apa yang terjadi di situ? Ya, kita tahu kernel itu selalu subgroup, subring ya, subring
dari Z. Ya, sebentar. Kernel itu selalu subring dari domainnya. Domainnya adalah Z. Sifat kedua, saya taruh ini, sifat pertama ini. Sifat yang kedua, ya, di situ adalah ya, setiap ya, Z anggota setiap N anggota di domain dan K anggota dari kernel C, maka ya, NK anggota dari kernel C. NK anggota dari kernel C. Begitupun juga dan KN itu juga anggota dari kernel C. Ya. KN anggota dari kernel C. Nah itu, ya. Tuh. Jadi untuk menunjukkan kernelnya, ya di situ, ya, seperti ini bentuknya ya. Jadi dari sini saya kecilkan ya. Nah ini. Dari sini nanti secara umum bahwa untuk kernel mempunyai sifat proposisi 821. Kalau ada C R ke R aksen, suatu homomorfisme ring dan K kernel C, jadi fungsinya bebas, yang penting homomorfisme ring, K kernel dari C, maka ternyata apa? K subring dari R. Kemudian untuk setiap R anggota R dan K anggota K, ini ya, ini berada di domain. R anggota domain dan K anggota K berlakulah RK, elemen dari K. Dan KR, elemen dari K. Bagaimana buktinya? Kita lihat di sini. Sama ya. Untuk subring sudah dibuktikan sebelumnya. Ya. Untuk yang sifat umumnya, misalkan ambil sembarang elemen di domain dan K berada di kernel. Ini artinya apa? Berarti si K-nya nanti sama dengan 0. Ya. K anggota di kernel artinya nanti si K sama dengan 0. Ya, ini ke sini karena home ring, ini ke sini karena si K-nya 0, ini ke sini karena sifat dari home ring. Elemen di ring dikalikan 0 juga elemen 0. Ya. Sama dengan ini ke sini karena home ring, ini ke sini karena si K tadi 0 dari alasan ini. Ya. Ini hasilnya 0. Terlihat bahwa RK anggota K dan KR anggota K. Dari himpunan kernel ini memotivasi terbentuknya istilah baru, yaitu ideal. Ya. Tuh. Jadi dari sini nanti akan terbentuk istilah baru yang namanya ideal. Ya. Ya. Cuman sebagai wawasan ya, ternyata ideal ini sangat bermanfaat sekali. Seperti yang saya sampaikan di awal ya. Ini nanti yang membuat suatu himpunan itu akan terpartisi. Maksudnya kalau misalkan saya punya R di sini, saya punya ideal, maka R itu akan terpartisi. Antar partisi dia saling asing. Kalau di dunia di himpunan bidang matematika yang lain itu dinamakan Rockness. Ya. Ini kebetulan yang kita lagi kerjakan selama 2 tahun ya, mulai 2019 sampai sekarang. Ini baru kita kerjakan prosesnya, itu sudah mendapatkan 3 paper. Ya. Bersama dengan profesor dari Iran ya, Profesor Bijan. Konsepnya apa? Kita menggunakan ideal. Ya.
Jadi ada suatu himpunan, ada ideal, nanti akan terpartisi. Itu manfaatnya luar biasa sifat-sifat ini nanti ketika kita aplikasikan. Ya, itu. Oke, kita kembali ke materinya. Ya. Definisi 821, misalkan R adalah suatu ring dan I adalah suatu himpunan bagian tak kosong dari R, maka I dinamakan ideal dari R bila ini. Jadi syarat ideal itu harus subring dulu. Ya. Syarat pertama ideal, dia harus subring. Setelah subring, dia mempunyai sifat berikutnya. Sifat berikutnya apa? Untuk semua R anggota di R dan X anggota di I, maka RX anggota di I dan XR anggota di I. Jadi mempunyai sifat tambahan yang mirip dengan kernel tadi. Kernel kan sifatnya ini. Maka dari kernel tadi memotivasi terbentuknya ideal, pengertian ideal. Ya, jadi I adalah sembarang subring dari R. Kemudian syarat kedua adalah R anggota R dan X anggota I, maka RX anggota I. Loh Bu, pasti berlaku seperti ini? Belum tentu. Ya, jadi hati-hati Anda membaca suatu sifat, semua himpunan belum tentu berlaku demikian. Karena pembicaraan kita tidak hanya pada bilangan real saja, macam-macam himpunannya nanti. Ya. Jadi saya ulangi, namanya ideal itu syarat pertama harus subring dulu, syarat kedua adalah untuk semua R anggota R, dan X anggota I, maka RX anggota I, dan XR anggota I. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama sudah terbukti di kernel tadi. Dia subring dan mempunyai sifat ini. Maka dia dijadikan sebagai ideal dari domain. Ya, bukan kodomain, tapi domain. Kemudian contoh ideal lain adalah ini. Ya. Semua ideal kita mencoba mencari semua bentuk ideal dari bilangan himpunan bilangan bulat. I suatu ideal dari Z, maka menurut definisi dia harus subring dulu. Bentuk subring bagaimana? Untuk bilangan himpunan bilangan bulat sudah kita buktikan di awal bahwa NZ itu adalah subring untuk Z. Ya. Mudah subring sudah, tinggal sifat berikutnya. Saya ambil A elemen di Z dan B elemen di I. Sifat berikutnya kan ini, R anggota di induk, kemudian X anggota di I. Maka RX berada di I, XR berada di I. Ini induknya adalah Z. A berada di Z, B berada di I. B berada di I artinya apa? Berarti dia kelipatan dari N, karena bentuknya seperti ini. Untuk beberapa K anggota Z. Sehingga A kali B, itu harus bisa kita buktikan dia anggota dari I. A kali B ini ke sini, karena ini tadi. Ini ke sini lah. Kalau modelnya ini berarti apa? Dia kelipatan dari N. Kalau kelipatan dari N, maka anggota dari NZ. NZ itu adalah I di sini. Nah, ini. Begitu juga sebaliknya, sehingga terlihat bahwa I adalah suatu ideal dari Z. Jadi kesimpulannya, semua ideal dari Z adalah NZ. Untuk sembarang N lebih besar dari 1. Ya, itu bentuk ideal dari Z. Nah, kemudian kita lihat ya, bagaimana apakah semua subring adalah ideal? Bukan. Ini bagus sekali Pak Bi untuk menyampaikannya ya. Ini. Contoh berikut menjelaskan bahwa supaya tidak menimbulkan kesimpulan yang salah, semua subring suatu ring tidak harus menjadi ideal dari ring tersebut atau tidak mesti menjadi ideal. Contohnya apa? Himpunan Z itu subring dari Q. Tetapi
Z bukan ideal dari Q. Ya. Himpunan Z itu subring dari Q. Tetapi Z bukan ideal dari Q. Kenapa? Kalau saya ambil elemen di Q, saya ambil anggota di Z, maka kalau saya kalikan tidak berada di Z. Yang menyebabkan bukan ideal itu karena tanda tidak ini. Ya. Jadi di sini saya ambil anggota di Q dengan anggota di Z, ternyata hasilnya tidak berada di Z. Sehingga syarat kedua dari ideal ini tidak terpenuhi. Syarat kedua ini tidak terpenuhi. Kalau kita ambil R dan ambil di I, maka dia harus berada di I. Ternyata ini tidak. Nah, ini gagal. Sehingga ini menunjukkan bahwa untuk membentuk ideal, syarat pertama subring, syarat kedua juga harus terpenuhi. Dalam sembarang ring R, himpunan 0 adalah suatu ideal dari R, otomatis ya. Ini dinamakan ideal trivial, otomatis. Sedangkan R sendiri adalah ideal dari R yang dinamakan ideal sejati. Harusnya ini bukan ideal sejati ya, tapi ideal sejati seingat saya istilahnya ya. Jadi R itu adalah ideal tak sejati. Ideal sejati itu apabila benar-benar subset dari R. Sekarang kita lihat, misal R adalah suatu ring komutatif dan saya punya anggota di R. Saya mendefinisikan pengertian ideal utama. Ideal utama yang dibangun oleh A itu dinotasikan demikian. Himpunan dibangun oleh A itu adalah himpunan dari RA, R-nya anggota dari R. Ini ideal utama. A itu sama dengan RA, R anggota dari R. Dengan kata lain, kalau kita nyatakan seperti ini, kelipatan semua A dengan sembarang R. Ya. Kelipatannya itu terhadap R, bukan terhadap Z loh ya di sini. Nah, kita tunjukkan bahwa ini memenuhi sifat dari ideal. Ya. Saya ambil sembarang dua elemen di A, himpunan yang dibangun oleh A. Artinya apa? Berarti X bisa saya nyatakan sebagai RA, Y bisa saya nyatakan sebagai SA, di mana R dan S berada di R. X min Y, ini ke sini karena definisi tadi, ini ke sini. Karena apa? Ayo, bisa komen. Ini ke sini karena apa? Ayo. Karena? Distributif, betul. Kalau kita bicara ring, pasti punya sifat distributif. Nah, R min S itu berada di R. Sehingga dia akhirnya berada di A. XY, ya, ini karena ini tadi pengertian ini. Ya. Ini, kemudian ini ke sini. Sebentar. Ini ke sini karena apa? Ada yang bisa jawab? Ayo, kok jadi gini? Kok boleh dikurungi? Karena apa? Ada yang bisa komen? Halo? Asosiatif. Asosiatif, betul. Ya. Ini ke sini tuh karena asosiatif. Sifat asosiatif bisa di model seperti ini. Sehingga dia kan ini anggota R, berarti kan dia bentuknya seperti ini. Anggota dari ideal yang dibangun oleh A. Kalau memenuhi dua syarat ini, dikatakan dia sebagai subring dari R. Bagaimana syarat kedua? Saya ambil sembarang R anggota R dan X anggota elemen di ideal dari R yang dibangun oleh R. Yang dibangun oleh A, sorry.
Berarti nanti saya bisa nyatakan SA di sini. S-nya anggota R. RX, RSA. Ini dari sini. Ting, masukkan sini. Ini ke sini karena sifat apa? Ayo, ini ke sini karena sifat apa? Asosiatif. Asosiatif, betul. R dan S milik R, maka ini dia berada di R. Akhirnya diperolehlah bentuk demikian. Begitu juga dengan cara yang sama, nanti XR elemen dari ideal yang dibangun oleh A. Sehingga dengan syarat 1 ini menunjukkan dia subring, syarat kedua syarat ideal, maka dikatakan ini adalah ideal yang dibangun oleh satu elemen, istilah barunya adalah ideal utama. Jadi ideal utama itu adalah ideal yang dibangun oleh satu elemen, itu ideal utama. Nah, itu. Contoh lagi di situ yang masuk kategori ideal utama itu adalah NZ, ya, yaitu ideal pada Z, itu ideal utama. Setiap ideal di Z adalah ideal utama. Kenapa? Karena NZ itu dibangun oleh N. Misalkan 3Z berarti dibangun oleh 3, kelipatan dari 3. 5Z berarti dibangun oleh 5. Dan seterusnya. Ya, di situ. Kemudian kita lihat di sini, ini kita langsung aja ya. Kita tunjukkan ya bahwa misalkan R ada suatu ring komutatif yang mempunyai elemen satuan, jadi ring komutatif dengan elemen satuan. Maka R dikatakan lapangan bila dan hanya bila ideal dari R hanyalah 0R dan R itu sendiri. Saya mau tanya ini, R ring suatu elemen komutatif yang mempunyai elemen satuan. Untuk membentuk lapangan kurang syarat apa? Bisa ada yang komen? Yuk. Kalau sudah ada ring komutatif mempunyai elemen satuan, agar membentuk lapangan itu kurang syarat apa? Kurang? Unit. Unit. Unit itu apa? Punya elemen inverse. Betul, betul. Ya, betul sekali ya. Nah, sifat-sifat ini penting sekali ya ketika Anda mengaji istilahnya sifat-sifat yang lebih tinggi di situ ya. Kami kebetulan mengerjakan papernya itu kan alhamdulillah tahun 2020 di awal ya. Itu publish, Scopus ya, levelnya cukup tinggi di Q2. Itu apa yang kita mainkan, sifat-sifat seperti ini. Karena kita tahu betul sifat-sifat yang melekat. Jadi ketika membentuk suatu rumusan, bukti, ini kami harus benar-benar menguasai di situ. Sama dengan bidang Anda nantinya. Kita misalkan Anda nanti menekuni bidang operasi, riset operasi. Jadi sifat-sifat apa yang di situ yang Anda harus paham betul. Kemudian ketika membuktikan, itu Anda harus terstruktur di situ. Sama dengan prosesnya seperti ini nantinya. Apapun bidangnya itu ketika Anda menunjukkan, membuktikan membentuk rumusan baru, itu Anda harus mampu membuktikan secara ilmiah, tidak boleh asal-asalan. Nah, proses berpikirnya seperti ini. Ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan di sini untuk membuktikan ya. Saya ulangi. Misalkan R adalah suatu ring komutatif yang mempunyai elemen satuan. Ini untuk membentuk lapangan kurang apa? Kurang satu syarat saja di situ,
yaitu eksistensi inverse terhadap perkalian. Ya. Nah, ini dia akan, maka R adalah suatu lapangan bila dan hanya bila ideal dari R hanyalah 0 dan R itu sendiri. Kita buktikan di situ. Kita kembali ke layar 2. Loh, lah kok mati nih? Bentar ya. Oh iya, karena tabletnya mati ya. Oke. Sebentar, tak ambilkan anu ya. Papanya agak kotor. Bentar. Maaf ya, di sini saya bersihkan papannya karena memang ini dipakai anak saya ngegame macem-macem ya. Kalau tidak saya pakai ngajar, digunakan anak saya ini. Oke, bismillah. Oke, kita lanjut materinya. Kita lihat pembuktiannya ya. Ini hal sederhana, tapi Anda harus mampu menunjukkan apa yang Anda harus lakukan di sini. Kita lihat buktinya. Oke, saya kira cukup ini. Kita lihat, kita bawa ke bawah. Ya, oke. Saya geser Anda. Oke. Kita lihat di sini. Ya. Kalau di sini, oh kurang kecil ini. Oke, kita mulai. Nah, adalah. Walah, tidak dikunci juga ya sama anak saya ya. Oke, kita buktikan untuk proposisi 822. Kita lihat proposisi ya 8.22. Berarti kalau arah ke kanan, apa yang Anda miliki di situ? Diketahui apa? Yuk. Ini kok nggak connect ya? Astagfirullahaladzim, nggak connect. Sebentar, berarti trouble ini. Sebentar. Waduh, nggak ada iklan. Nah, ini kelihatannya internetnya nggak stabil nih. Oke, kalau arah ke kanan apa yang diketahui? Yuk, silahkan ada yang bisa komen. Ayo, kalau arah ke kanan apa yang Anda ketahui dari proposisi 822? Siapa yang bisa komen? Kita buktikan kan karena bila dan hanya bila, berarti ada arah ke kanan, ada arah ke kiri. Ya. Kalau ke kanan, apa yang Anda ketahui di situ? R suatu lapangan. R suatu lapangan. R suatu lapangan. Untuk ring komutatifnya perlu nggak? Ring komutatif dengan elemen satuan. Perlu enggak? Atau cukup R lapangan saja? Ada yang bisa ini? Ayo.
Perlu nggak saya menulis R suatu ring komutatif dengan elemen satuan? Kemudian berikutnya R lapangan. Perlu nggak seperti itu? Ayo. Ada yang bisa jawab? Ayo jawab aja, enggak apa-apa salah. Ayo, perlu enggak? Apakah saya perlu menulis lengkap R suatu ring komutatif dengan elemen satuan, kemudian R lapangan? Perlu tidak kondisi seperti itu? Ayo nyalakan videonya, Rek. Tak delok situk-situk loh ya. Ini banyak engkau buat tinggal tidur, jangan-jangan. Ayo nyalakan videonya. Anda di sini posisi kuliah ya. Ayo videonya dinyalakan. Halo. Ayo nyalakan video. Lain kali pertemuan berikutnya video nggak saya nyalakan, nggak tak anu ya, tak tutup kuliahnya ya. Artinya Anda santai boleh ya, tapi ternyata di sini Anda harus juga fokus karena pembelajaran kita juga harus mantau di sini. Ayo, yang lainnya nyalakan videonya yuk. Kalaupun Anda pakai hotspot untuk nyalakan video juga masih bisa. Halo, nyalakan video. Ini banyak yang dimatikan videonya. Gendandapan toh. Oh, ya. Tolong ya. Enggak, ini bukan masalah apa itu istilahnya ketat atau enggak ya. Itu nanti akan iman nanti Anda. Ya. Kemudian untuk dunia kerja apa yang Anda gunakan nanti Anda juga enggak tahu. Satu. Kedua, ini sebenarnya melatih logika Anda nantinya. Ya. Itu. Ayo, oke. Terima kasih Anda sudah menyalakan video, jadi saya bisa mantau Anda. Meskipun saya membuka screenshot di sini, share ya, saya bisa memantau Anda juga. Ayo, sekarang lanjut ya. Diketahui, berarti ini apa? Perlu nggak saya menulis lengkap itu? Tidak perlu. Kenapa? Karena kalau kita sudah menulis lapangan, maka otomatis dia ring komutatif dengan elemen satuan sudah termasuk di dalamnya di situ. Itu ya. Jadi dari diketahui di sini ya. Kita tahu di situ adalah R itu adalah lapangan. Kemudian kita tunjukkan, akan ditunjukkan di situ, akan ditunjukkan bahwa di situ adalah ideal dari R hanyalah 0 dan R saja. Ya, tuh. Di sini akan ditunjukkan bahwa R itu hanyalah 0 dan R ideal ya. Ideal dari R hanya 0, himpunan 0 saja, dan R. R-nya R biasa, bukan bilangan real R. Jadi kalau Anda punya lapangan, idealnya apa saja di situ? Hanya 0 dan R saja. Bagaimana buktinya? Kita lihat buktinya. Ya. Kita kembali ke buktinya, tadi diketahui R lapangan, kita tunjukkan bahwa hanya 0 dan R saja. Buktinya Pak Bik di sini sudah cukup lengkap, kita lihat ya.
ininya struktur bukti 4B ya. Nah ini. Oh, maaf. Kurang besar juga. Kita buktikan. Nah ini. R adalah suatu lapangan. Kalau I adalah tidak 0, itu untuk mengantisipasi yang R ini. Ya. Kalau 0 kan otomatis dia adalah ideal trivial ya, otomatis. Kita tinggal buktikan yang ini. I, seandainya I itu tidak 0, suatu ideal dari R. Nanti kita tunjukkan bahwa I ini sama dengan R. Ya. Saya ulangi. Saya andaikan I tidak sama dengan 0 dan dia ideal dari R. Nanti kita tunjukkan bahwa I itu adalah R itu sendiri. Saya ambil A anggota dari I, di mana A tidak 0. Karena R suatu lapangan, maka dia setiap elemen tak 0 punya adalah unit, yaitu punya inverse di situ. Ya. Karena I adalah ideal dari R, maka ya, kalau A anggota dari I, ya, kemudian A inverse berada di R, A inverse kali A, berarti hasilnya 1 berada di I. Ya, itu. Ya. Kemudian, kalau 1 berada di I, saya ambil sembarang elemen di R, R kali 1 juga akan berada di I. Karena berada di I, sembarang R berada di I, maka dikatakan R subset dari I. Padahal I pasti subset dari R, karena dia subring dari R. Sehingga disimpulkan R sama dengan I. Dari uraian ini menunjukkan bahwa idealnya hanya 0 dan R saja di situ. Saya kira untuk buktinya ini sudah sangat komplit punyanya Pak Biono. Ya. Kemudian yang ke kiri, kita lihat. Maaf. Bukti. Ya. Kemudian kita lihat yang arah ke kiri. Di situ diketahui ya, yang ke kiri itu diketahui. Ayo, apa kalau yang ke kiri? Silahkan komen kalau yang ke kiri. Halo. Ayo, yang ke kiri gimana? Ideal dari R hanya 0 dan R. Selain itu? Ayo. Selain itu apa? R komutatif dan mempunyai elemen satuan. Iya. Kenapa Bu ini tadi kok nggak ditulis? Karena lapangan itu sudah mencakup ini semua. Sebenarnya kan pernyataan yang ada di sini itu dimiliki untuk ke kanan maupun ke kiri. Jadi R adalah suatu ring komutatif yang mempunyai elemen satuan, itu dipakai untuk arah ke kanan maupun ke kiri. Kenapa ini tadi nggak saya tulis? Karena lapangan itu jelas mempunyai sifat ini. Jadi kalau ditulis kan double istilahnya. Sehingga di sini diketahui R itu adalah ya, ring ya, komutatif ya, yang mempunyai elemen satuan, yang mempunyai ya, elemen satuan. Nah, kemudian apalagi yang kita miliki di situ kalau ke kiri? Ayo, kalau ke kiri dimiliki apa lagi? Halo, tadi apa yang pertama mbaknya tadi? Ideal dari R hanya 0 dan R sendiri. Betul. Ideal
dari ya R itu hanya 0 dan R. Sorry, R-nya R biasa ya. R. Akan ditunjukkan. Ya. Akan ditunjukkan. Ayo, akan ditunjukkan apa? R suatu lapangan. Oke, R lapangan. Dengan kata lain akan ditunjukkan apa? Kalau Anda punya modal di sini, ya, ini, kecilan ya, tak gede norek. Ya, ini, kalau Anda mempunyai modal di sini, ya, modal bahwa di sini adalah R ring komutatif yang mempunyai elemen satuan, akan ditunjukkan R lapangan, berarti Anda menunjukkan apakah perlu menunjukkan banyak syarat itu? Ataukah menunjukkan syarat tertentu? Syarat tertentu. Syarat apa yang perlu dibuktikan, Mbak? Setiap elemen tak nol adalah suatu unit. Betul. Jawaban yang benar. Loh, Bu, kalau menunjukkan lapangan nak kelenger, hati-hati. Yang diketahui sudah punya komplit seperti ini. Untuk menunjukkan lapangan itu tidak semua ditunjukkan karena sudah diketahui ini. Tinggal ditunjukkan ya setiap ya A anggota R di mana A tidak 0 adalah mempunyai inverse atau unit di situ. Mempunyai inverse. Sudah. Anda menunjukkan ini, berarti cukup menunjukkan satu syarat ini saja. Ya. Inverse. Atau istilahnya, atau kata lain dengan unit boleh. Dengan kata lain akan ditunjukkan, ya, di sini setiap, setiap A anggota R dan A tidak 0, maka A adalah unit. Aduh. Elemen unit. Kalimat ini dengan ini kalimat yang idem ya, sama persis. Sudah, berarti tinggal kita buktikan. Bukti tugas Anda itu hanya membuktikan kalimat ini saja, bukan semuanya ini. Kalau ini kan banyak syarat. Karena sudah punya modal ini, maka cukup Anda membuktikan ini saja. Itu logikanya. Nah, buktinya bagaimana? Kita lihat punyanya Pak B. R suatu ring komutatif yang mempunyai elemen satuan. Untuk menunjukkan R lapangan, cukup ditunjukkan bahwa semua elemen tak 0 di R adalah unit. Ya. Buktinya bagaimana di sini? Ya. Ambil sembarang A anggota dari R. Ya. Di sini buktinya. Ya. Ambil. Ya. Ambil sembarang ya, A anggota R di mana A tidak 0. Ya. Kemudian saya kecilkan di sini. Baru
Ini astagfirullahaladzim, jeblok tabletnya. Sebentar. Datalah. Tolak ya. Ini saya tata dulu posisi ini ya. Ya. Ini saudara lihat ya. Kita ke sini ambil sembarang A anggota R dan A tidak 0. Kemudian dibentuk lalu dibentuk ideal utama, ya, yaitu I sama dengan A di situ. Ideal utama I sama dengan A. Ya. Jelas bahwa I tidak sama dengan 0 karena A berada di I. Ya, itu. Bila ideal dari R hanyalah, ya, ini di sini, ya, jelas A anggota dari A sendiri, ya, sehingga A tidak himpunan kosong karena ideal dari R itu adalah 0 sendiri. Maka apa yang terjadi? Pasti I yang sama dengan A akan sama dengan R. Ya, itu. I sama dengan A sama dengan R. Karena kalau 0 kan nggak mungkin. Kalau ideal pasti dia R. Ya. Di sini A berada di I, ya, karena A berada di I dan I sama dengan R. Maka pasti ya di sini sebentar ya. Sehingga bahwa R adalah, ini kita lihat di sini. Sebagaimana telah diketahui R adalah suatu elemen satuan, ya. Maka satu anggota di I. Satu anggota di I, ya, dapat dipilih R, yaitu inverse dari A, sehingga memenuhi di situ, ya. R tadi milik di R, A milik di I. Sehingga A inverse A sama dengan 1. Sehingga di situ dikatakan A elemen unit. Itulah buktinya ya. Oke, dari sini aja. Ini kemudian lihat di, maaf, ya, di sini lihat di buku Pak Biono. Kelanjutannya, jadi posisinya sudah di sini. Ya. Maka I sama dengan R. Sebagaimana telah diketahui, R adalah suatu ring satuan, maka 1 berada di I, karena sama dengan R. Kemudian saya pilih A inverse berada di R, I adalah ideal, maka RA ya, sama dengan 1 di situ berada di I, sehingga A punya elemen unit. Kalau punya elemen unit, menunjukkan bahwa R adalah lapangan. Itu. Oke, saya kira itu untuk ini ya. Nanti akan saya kasih tugas terkait dengan grup kuasi. Silahkan Anda baca dulu grup kuasinya ya. Di situ nanti di aljabar 1 baca grup kuasi, kemudian Anda menentukan koset kanan, koset kiri, ya, untuk menuju, kalau di grup itu adalah grup kuasi,
Kalau di ring nanti adalah ring kuasi di situ. Oke, saya kira itu materinya. Silahkan kalau ada pertanyaan sampai sini, monggo. Saya stop share. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, jadi nanti untuk tugasnya saya buat konstruksi terkait dengan grup kuasi. Ya. Anda sudah grup faktor ya, istilahnya grup faktor atau grup kuasi. Nanti saya ambilkan dari aljabar 1, Anda kerjakan ya di situ supaya nanti ketika Anda membahas ring kuasi atau ring faktor, Anda bisa mengikuti di situ. Ya. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan, monggo. Oke, kalau tidak, saya kira sekian materi hari ini ya. Kemudian kita lanjutkan nanti hari Kamis dan tugasnya menyusul dikumpulkan pada hari Kamis. Tolong ya sekali lagi ya untuk tugas posisi mutunya yang jelas ya di situ. Apalagi untuk kuis ya. Kemarin saya evaluasi untuk matematika, kebetulan matematika ya. Itu ada yang fotonya, mungkin mahasiswa baru ya dia. Itu buram sekali. Jadi untuk koreksi sulit sekali. Cuman untuk kuis pertama saya ini ya istilahnya saya maafkan ya, tapi kalau Anda mahasiswa baru, mahasiswa lama, tolong untuk kalau evaluasi mutunya yang fokus. Seandainya tidak fokus, saya tidak bisa membaca, ya berarti saya akan kira-kira membacanya. Tolong ya itu untuk evaluasi dan tugasnya. Meskipun Anda dibatasi oleh waktu ketika evaluasi, tetap ketika memfoto harus fokus. Ya. Saya kemarin sudah koreksi untuk matematika 1 ya, ada dua berkas ya. Jadi ketika tulisan itu melawur itu banyak ya, dari satu kelas itu sekitar 7 anak itu. Itu saya peringatkan semua via WA ya. Tapi Anda karena udah semester posisi di atas 4, mohon ketika evaluasi nanti, apalagi UTS ya, tolong untuk memfotonya yang fokus. Saya kebetulan belum lihat hasil pertama. Saya masih proses koreksi untuk matematika 1. Oke, saya kira itu kuliah hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. saya matikan ya. Iya, Bu.